Gigi hitam pada anak bisa menjadi salah satu tanda awal kerusakan. Bila tidak segera ditangani, kerusakan akan bertambah parah hingga dapat mempengaruhi seluruh gigi, bahkan sampai dicabut. Maka dari itu, masalah gigi yang satu ini jangan terlalu dianggap remeh. Demi kesehatan gigi anak, penting untuk kita mengetahui penyebab serta cara penanganan dan pencegahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LB Sehat, salam Sipakabaji. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang gigi anak menghitam. Dan telah hadir bersama kita di studio narasumber kita Ibu Dr. Serini Lilian, SP, Pros MKes Mars, yang akan memberikan kita informasi dan edukasi terkait penyebab gigi anak menghitam dan untuk pencegahannya seperti apa dan pengobatannya juga seperti apa. Dan baiklah, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita dengan beliau, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan dok. Bagaimana kabar dokter pada hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, baiklah dok, kita akan mulai bincang-bincang kita. Yang pertama, tentunya kita ingin tahu penyebab daripada gigi anak itu bisa menghitamkan. Ada beberapa kasus ini dok, anak di bawah usia 10 tahun, itu biasanya giginya menghitam dok. Itu penyebabnya apa dok? Jadi, pertama-tama kita harus ketahui dulu ya, gigi tuh sebenarnya pada dasarnya berwarna putih. Normalnya itu putih. Tetapi karena adanya pengaruh-pengaruh baik dari luar secara ekstrinsik maupun dari dalam giginya sendiri, gigi bisa menjadi berubah warna. Apakah itu karena akibat dari gigi yang lubang ya, atau memang kalau dari faktor dalam giginya sendiri, itu juga bisa disebabkan pada saat pembentukan gigi juga bisa mengalami hambatan pembentukan emel gigi ya, dan banyak faktor yang menyebabkan gigi bisa mengalami perubahan warna ya. Tapi biasanya usia yang paling banyak kasus yang hitam giginya itu dok, usia berapa? Sebenarnya penyebab gigi berubah warna menjadi hitam itu ya diakibatkan yang paling umum terjadi karena gigi berlubang. Ya, jadi yang perlu kita ketahui ya, struktur gigi itu terbentuk dari kristal-kristal mineral. Ya, jadi kristal mineral ini sebenarnya padat, Bu. Makanya gigi itu keras. Ya, tetapi oleh karena faktor-faktor di dalam mulut, misalnya kebersihan mulut yang kurang terjaga, sisa makanan dibiarkan lama melekat di permukaan gigi, hingga bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut kan itu normal ya Bu, normal ada. Nah, oleh bakteri ini mengubah produk-produk sisa makanan yang ada yang melengket di permukaan gigi menjadi asam. Nah, asam ini yang akan melarutkan emel gigi. Yang tadinya struktur gigi kita padat, tetapi karena pengaruh asam ini, jadi struktur jadi berpori-pori, lama-kelamaan larut gigi menjadi berlubang. Bila sudah begini, rentan rentan menyerap makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak. Jadi pewarnaannya itu makanan yang dikonsumsi anak bisa terserap masuk, itu yang menyebabkan gigi bisa menjadi hitam. Biasanya di usia berapa dok yang paling banyak kasus terjadi? Gigi itu periode pertumbuhan gigi kan ada 2 ya Bu. Ada dari gigi sulung yang tumbuh di usia mulai 6 bulan dan akan lengkap kira-kira di usia 33 bulan.
itu periode gigi sulung. Periode gigi tetap biasanya mulai tumbuh di usia 5,5 tahun dan hingga 12 tahun lengkap sampai molar kedua ya. Jadi kalau misalnya kapan dia mulai menghitam ya tergantung dari pada saat gigi itu mulai diperhatikan kebersihannya. Dari pertumbuhan satu elemen gigi saja sebenarnya orang tua sudah harus membersihkan gigi anak. Cuman kan kalau misalnya baru satu gigi ya kita baiknya menggunakan kasah dulu yang dibasahi dengan air hangat, kita oles-oles saja bersihkan giginya. Hingga kalau misalnya gigi sudah lebih banyak ya, kita sudah harus menggunakan sikat gigi. Sikat gigi itu kan berbagai ukuran Bu, sesuai dengan usia anak. Betul. Jadi kalau misalnya giginya belum lengkap ya kita masih bisa pakai kasa dulu, misalnya masih sedikit. Ya. Tetapi kalau udah banyak ya kita harus gunakan sikat gigi supaya efek pembersihannya juga maksimal. Seperti itu. Ya, jadi dari usia 6 bulan sampai 12 tahun. Ya, kalau anak itu bagusnya masih dibantu oleh orang tua kan Bu. Kalau bayi pasti harus dibantu oleh orang tua ya untuk pembersihan giginya 2 kali sehari minimal. Biasanya kita anjurkan ke orang tua pada saat setelah sarapan pagi dengan malam menjelang mau tidur itu wajib kita bersihkan gigi. Ya, usia yang orang tua harus membantu anak ya pasti dari bayi sampai 6 tahun, 7 tahun kita masih biasanya masih memantau, masih bantu. Nah, kalau dia sudah 8 tahun bolehlah kita lepaskan sendiri, tetapi ibu orang tua itu harus ngontrol. Kalau ya mantau, kalau misalnya anak sudah dibiasakan sikat gigi sendiri, sekali-sekali coba deh ibu panggil, periksa giginya. Kalau memang gigi masih kotor, minta lagi si anak membersihkan kembali giginya. Iya, betul Ya, sekali. supaya gigi itu benar-benar bersih pada saat anak pergi tidur. Oh, Ya. betul, Dok. Dan untuk gigi hitam sendiri ini kan tidak semua anak-anak mengalami. Apakah ada faktor genetik juga yang mempengaruhi, Dok? Ya, sebenarnya secara umum faktor genetik itu bisa juga mempengaruhi. Misalnya gigi berjejal-jejal karena faktor pembentukan rahang yang tidak maksimal atau rahang memang bentuknya kecil. Ya, jadi gigi tidak cukup tempat itu berjejal-jejal. Jadi pada gigi yang berjejal tentu lebih rentan menjadi tempat sisa makanan tersembunyi di antara gigi-gigi yang berjejal kan. Membersihkannya itu juga susah. Ya, terkadang dengan kalau misalnya gigi rapi Bu, ada efek self cleansing dari lidah dan liur. Pada saat kita berbicara gini kan, lidah tanpa sengaja ikut membersihkan gigi. Jadi kalau giginya rapi, biasanya aman terhadap karies. Apalagi kalau struktur giginya memang kuat, kandungan mineralnya cukup tinggi, ya. Nah, seperti itu. Terus untuk pola gizi yang dikonsumsi anak itu apakah juga berpengaruh, Dok? Iya, pasti. Kalau misalnya gigi cukup gizi yang dikonsumsi oleh anak terutama pada saat pembentukan gigi kan anak itu juga perlu diberi vitamin ya Bu. Supaya pada saat pembentukan gigi terutama pada saat apakah dalam kandungan atau pada saat balita yang dimana persiapan untuk penggantian ke gigi dewasa. Jadi biasanya kita berikan tambahan vitamin atau kita olesin ke gigi terutama anak-anak yang kemungkinan untuk tingkat kerusakan giginya lebih berat. Kita sudah antisipasi dulu dengan kita oleskan bahan fluor ke permukaan gigi untuk sebagai preventif. Ya, Dok. Terus untuk susu sendiri ini, Dok, apakah itu juga berpengaruh dengan hitamnya gigi? Sebenarnya susu dan produk susu, dairy product ya, itu bagus untuk pembentukan gigi anak Bu.
karena kan kandungan susu itu pasti dilengkapi dengan mineral-mineral yang memang dibutuhkan oleh gigi dan tulang anak. Tetapi yang perlu kita perhatikan, terkadang di susu formula itu ada kandungan-kandungan yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Jadi anak itu jangan dibiasakan misalnya minum susu menjelang tidur, botol susunya masih terpasang sementara Iya. anak sudah tidur. Sampai pagi. Ya, sampai pagi. Susu terkadang masih menggenang di dalam rongga mulut, anak sudah tertidur. Nah, itu sebaiknya kebiasaan itu kita perbaiki, kita ganti dengan membiasakan anak sebelum tidur, setelah minum susu, ganti tambahan dengan Air putih. air hangat. Lebih bagus Jadi, dari hangat ya dok ya? Iya, jadi otomatis kan anak jangan minum susu loh dibawa tidur susu. Jadi ini juga informasi penting bagi ibu-ibu yang memiliki balita bahwa setelah anak-anak kita minum susu, apalagi pada malam hari itu sebaiknya setelah susunya habis, Ya. dotnya dilepas dan anak-anak diberikan air putih yang hangat. Ya, Ini air untuk hangat. mencegah salah satu ikhtiar kita agar supaya gigi anak kita itu tidak menghitam ya dok ya. Ya, jangan berlubang. Iya, jangan berlubang karena itu merupakan pemicu Ya, yang membuat faktor pencetus bisa jadi gigi gigi berlubang. anak-anak jadi hitam ya dok ya. Selanjutnya dok, bagaimana cara yang tepat agar gigi anak ini tidak menghitam? Sebenarnya yang paling perlu kita perhatikan ya, setiap mengkonsumsi makanan, ya paling bagus setelah beberapa menit, ya minimal lah 30 menit setelah makan, kita menganjurkan orang tua menyikat gigi anak. Nah, kalau misalnya gigi dalam kondisi selalu bersih, maka gigi itu akan aman terhadap lubang gigi. Karena apa yang menyebabkan gigi berlubang? Sisa makanan yang menempel di permukaan gigi, apalagi dalam waktu cukup panjang, lama dibiarkan melekat di permukaan gigi, ini akan diubah oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam plak menjadi asam. Nah, asam ini yang tadi saya katakan itu yang melarutkan mineral-mineral, kristal-kristal mineral gigi. Jadi kalau misalnya gigi selalu dalam kondisi bersih, ya diharapkan tidak akan terjadi lubang gigi. Banyak, sering kita juga melihat ada anak yang memang bersih giginya, tapi ada juga anak yang memang begitu kita buka penuh. Nah, itu Sudah pasti penuh dengan lubang ya. ya, Seperti itu dok. biasanya orang tua yang perlu dimotivasi, karena kalau masih di gigi sulung, Iya. masih ada gantinya gigi dewasa. Ya, kan? Tetapi pun kalau gigi sulung Bu berlubang harus sebaiknya ditambalkan, karena kapan misalnya kerusakan giginya bertambah dalam, masuk ke dalam rongga saraf gigi, itu pasti menyebabkan rasa sakit pada anak, dan biasanya anak malas makan. Atau kalaupun misalnya tetap dibiarkan, tentu saraf gigi ini akan terinfeksi, bisa lama-kelamaan menjadi radang dan menyebabkan pembengkakan. Iya, dan memang kalau kita pun orang dewasa kalau misalnya mengalami sakit gigi itu memang efeknya luar biasa dok. Ya, Sangat luar sangat biasa. luar Jadi biasa ya. makan, disenggol sedikit marah. Iya dok, jadi seperti yang dokter jelaskan tadi bahwa apabila sudah terlanjur menghitam itu sebaiknya dilakukan penambalan ya dok ya. Ya, Untuk mencegah agar supaya tidak kemana-mana. jangan bertambah luas kerusakannya. Iya, betul sekali. Kalau misalnya kita di tahap awal kita melakukan penambalan Bu, otomatis perawatan gigi yang dibutuhkan juga lebih singkat. Ya, hanya dengan sekali kunjungan gigi yang berlubang sudah bisa kita tambalkan. Tetapi kalau kerusakan giginya sudah lebih dalam, sudah mencederai tempat saraf gigi, biasanya membutuhkan perawatan yang lebih membutuhkan banyak kunjungan ya. Iya. Sering orang tua merasa kenapa kok gigi
harus dibolak-balik ya, tergantung kasusnya. Kalau kasus gigi sudah terlanjur dalam lubangnya, ya kita nggak bisa langsung melakukan penambalan, Ibu. Selain daripada penembalan dok, apabila gigi menghitam itu, apalagi yang biasa dokter lakukan kepada pasien? Biasanya sih kita menganjurkan terutama untuk anak-anak ya Bu, kita untuk mempertahankan supaya gigi tetap sehat, kuat, kita bisa anjuran kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya Bu, agar supaya begitu kelihatan ada masalah di gigi, langsung kita bisa antisipasi sejak awal. Jadi struktur gigi itu masih kuat menahan tambalan. Tapi kalau misalnya kerusakan gigi memang sudah terlanjur dalam, kadang-kadang kan sudah ditambal, terjadi juga tetap pecah gigi atau apa. Nah itu kan sangat terpengaruh dari struktur gigi kita yang masih kuat pada saat dilakukan perawatan ya Bu. Iya. Ya, seperti Mungkin itu. jalan terakhir harus dicabut ya dok ya? Pencabutan gigi itu sebaiknya mengikuti usia pergantian gigi dewasa. Ya, karena pencabutan gigi yang terlalu cepat juga kita hindari. Kenapa sampai seperti itu, Bu? Karena gigi sulung itu dibiarkan pada tempatnya, walaupun dia sisa akar atau giginya sudah garis besar ya, yang sudah sulit kita lakukan perawatan, apalagi kalau anak tidak terlalu kooperatif, ya kita anjurkan saja orang tua bantu menjaga kebersihannya supaya gigi ini tetap aman, tidak terjadi peradangan, dan gigi tetap bisa berada di dalam tulang rahang hingga masa pergantian penggantinya sendiri. Kenapa sampai saya katakan seperti itu? Karena gigi geraham dewasa pertama, Ibu, biasanya tumbuh di usia 6 tahun. Dan dia tidak menggantikan gigi sulung. Kita kan bisa lihat ya, Ibu punya anak mungkin di rumah. Iya, Ya. tapi semua sudah dewasa. Ya. Ya, tetapi barangkali Ibu masih ingat pada saat gigi sulungnya mempunyai 2 geraham kan, Bu? Iya dok. Ya, gigi dewasa pertama tumbuh di belakang dari gigi geraham sulung kedua. Dia tidak menggantikan gigi sulung, tumbuh di belakang. Nah, misalnya kalau gigi sulungnya itu berlubang dan terlalu cepat dicabut, penggantinya kekurangan tempat nanti karena gigi geraham dewasa ini bisa maju posisinya. Akibatnya gigi pengganti dari gigi sulung sendiri kekurangan tempat, itu akan menyebabkan gigi berjejal. Ya, itu yang biasanya kita hindari, Bu. Jadi, pencabutan gigi memang harus tepat waktu. Bila memang sudah saatnya gigi pengganti sudah muncul, ya, atau akan muncul, kita segera cabutkan supaya penggantinya ini bisa duduk berada di posisi lengkung rahangnya yang normal. Seperti itu. Jadi tidak otomatis harus dicabut ya dok ya? Memang pastikan sisa gigi-gigi sulung itu pasti akan berganti Bu ya. Selama benih gigi penggantinya ada, pasti gigi sulung itu akan goyang. Karena akar giginya akan diresorpsi oleh gigi pengganti sehingga akar gigi itu habis. Makanya gigi sulung goyang. Kalau gigi sulung goyang itu sudah penanda kalau gigi pengganti ini sudah tidak lama akan tumbuh. Sebaiknya kita menyiapkan tempat agar supaya gigi pengganti ini bisa naik di posisinya, ya, membuat lengkung giginya akan bagus. Supaya gigi akan tetap rapi. Gigi akan rapi. Iya. Ya. Misalkan ada juga gigi yang kayak berjarak. Ada yang biasa pakai Kawat gigi. ya. Kalau misalnya berjarak, ya kita bisa rapikan dengan kawat gigi. Kalau misalnya berjarak pada saat gigi dewasa ya Bu. Iya, kalau misalnya dia berjarak pada saat di usia 4-5 tahun itu malah bagus. Yang tadinya gigi sulung rapat-rapat di usia mungkin 33 bulan seperti yang tadi saya sampaikan, sempurna lengkap gigi sulung. Nanti di usia 4 atau 5 tahun karena rahangnya bertumbuh, rahang membesar, ya. Jadi ada antara yang kita istilahkan monkey gaps. Itu sangat diharapkan, Bu. Karena kalau misalnya
berjarak ini, ya diharapkan nanti gigi penggantinya itu tumbuh cukup ruangan. Otomatis kan bisa masuk di logika ya Bu. Kalau misalnya rahang anak kan kecil, Iya, sementara gigi dewasa itu kan lebih lebar. betul, betul. Jadi supaya cukup tempat, rahang ini harus bertumbuh. Karena gigi dewasa maupun gigi anak-anak pada saat dia tumbuh dia tidak akan bertambah lebarnya Bu. Tetap lebarnya. Jadi yang bertumbuh itu rahangnya. Iya. Rahangnya yang membesar sehingga cukup menampung gigi-gigi dewasa yang akan tumbuh. Oh, Seperti iya, itu. seperti itu dok. Ya. Jadi apa yang dokter Ferini sampaikan kepada kita ini memang luar biasa terkait penyebab gigi anak-anak menghitam. Tentunya ini sangat bermanfaat khususnya untuk ibu-ibu ya, karena yang paling banyak berperan dalam dalam Kebersihan. perkembangan anak-anak itu Ya, pasti ibu ya dok. ibu yang lebih banyak Iya, waktunya apalagi bersama anak. betul, apalagi di saat usia-usia balita itu pasti Betul. kita lah para ibu-ibu yang menjadi garda terdepan untuk menjaga anak-anak kita. Terima kasih banyak dok waktunya, terima kasih banyak informasi dan edukasinya kepada kita terkait masalah gigi. Sangat luar biasa apa yang dokter sampaikan. Dan baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Serini Lilian. Dan kami akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.